Oke, baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Review. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas GoPro Hero 11 Black yang besok akan dirilis. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Review teman-teman. Tadi malam ya, tanggal 14 di kita malam hari udah rilis ya GoPro Hero 11. Tadi malam sudah rilis GoPro Hero 11 teman-teman. Ini adalah GoPro yang paling baru teman-teman, the most versatile camera now goes to 11. Jadi ini GoPro 11, kita akan lihat seperti apa detail-detail dari GoPro 11 teman-teman ya. Kamera kita pilih di sini, ini ada paketnya teman-teman, ada 3 paket langsung bareng. Jadi teman-teman bisa membeli yang GoPro Hero Black 11 yang paket biasa, kemudian ada yang GoPro Hero 11 Mini teman-teman, ini baru Oktober adanya. Terus kemudian ada yang Creator Edition. Creator Edition itu dilengkapi dengan mod, kemudian ini tongkat selfie dan juga tambahan lampu seperti itu. Kita akan kupas dulu untuk GoPro Hero 11. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Dari tampilan ini masih sama dengan GoPro Hero 10. Jadi pengguna GoPro Hero 10 bisa sharing aksesoris seperti itu. Di sini sepertinya kalau membeli di webnya GoPro dapat baterai ini, dan baterai pasti ya, sama dapat memori ya teman-teman. Oke, kemudian ini tampilan depan, ini untuk lensnya masih bisa dilepas. Kemudian di bagian depan teman-teman bisa ngelihat ada display dan juga ada tail lamp. Oke, ini memang ininya GoPro ya, ciri-cirinya GoPro memang ada tail lamp, lampu merah di atas. Terus kemudian ada mic yang jelas di depan. Di bagian bawah ada ini untuk menempatkan pada mount ini foldable mount ya. Di bagian kanan ini ada baterai covernya yang bisa dibuka. Enaknya yang seri ini teman-teman, yang seri sejak 9 ini kan bagian baterainya itu dibuka dari samping sehingga tidak mengganggu ketika kita pasang ini kan, pasang baterai seperti itu. Jadi aksesibel banget. Di bagian belakang kita bisa ngelihat displaynya, ada tail lamp juga. Di bagian atas ada power, bagian kiri ada mode dan tulisan GoPro 11. Terus di bagian kiri ini ada akses untuk data sepertinya. Kemudian ini adalah biasa aja teman-teman, ini oke, kita akan tengok lagi fitur-fiturnya ya teman-teman. Ini adalah merupakan GoPro dengan upgrade yang banyak teman-teman ya. Oke, di sini apa saja sih fiturnya? Get incredible highlight video sent to phone automatically. Jadi highlight video atau video-video yang istilahnya di highlight atau dipilih momen-momen yang tertentu, dia bilang sih dia bisa send to your phone automatically. Jadi kemungkinan mungkin setelah begitu ketemu wifi seperti itu atau connect ke wifi bluetooth, itu langsung bisa upload ke HP kita seperti itu. Kemudian it is new larger sensor yang lebih besar ya, sehingga bisa menangkap image dengan kualitas yang lebih bagus. Kemudian karena sensornya ini adalah hampir square teman-teman, hampir persegi, maka ini bisa untuk share vertical shot atau vertical video atau foto di sosial media. Jadi format sensornya ini beda ya teman-teman, bukan 4:3 tapi ini adalah 8:7 sehingga dia lebih tinggi seperti itu. Ini bisa untuk nanti di capture ke landscape maupun portrait sehingga kita tidak perlu ganti-ganti posisi, diputar-putar seperti itu. Kemudian ada Hyper Mode 5 feature yang bisa auto boost and horizontal lock ya. Horizontal lock ini membuat GoPro ini nggak perlu gimbal ya teman-teman. Dengan adanya Hyper Smooth 5 dan horizontal lock ini, maka rekaman atau video yang kita ambil ini menjadi sangat-sangat halus dan most stunning shot seperti itu. Kemudian ada new night effect ya. Kita bisa membuat efek-efek kreatif after dark, dan juga ini yang baru teman-teman, ada 10-bit color yang brings all video to life. Jadi video yang direkam ini membawa
gambar yang lebih kaya atau warna yang lebih kaya karena adanya 10-bit color ya teman-teman. Nah ini bagian atas. Apa saja sih kalau kita beli ini fiturnya, paketnya, dan apa saja lah yang kita dapat seperti itu. Yang pertama jelas GoPro-nya, kemudian carrying case ya, Enduro rechargeable baterai yang baru. Kemudian mount yang berbentuk ada agak curved, ini biasanya untuk nempel di helm. Kemudian mounting buckle dan thumb screw. Jadi ini biasalah mounting buckle itu ya buckle-nya untuk mounting dan kemudian untuk screw-nya ya, termasuk USB Type-C kabel dan juga free SD card. Kemudian ini fitur aja automatically upload footage to cloud. Jadi kalau yang berlangganan cloud bisa otomatis upload dan get a highlight video when charging. Jadi ini sepertinya ada settingan khusus seperti itu. Nah, teman-teman yang saya baca di GoPro ini adalah bisa meng-clear atau membersihkan memory card di dalam GoPro ini setelah upload ke cloud ya teman-teman. Kemudian larger new image sensor, ini tadi udah saya bahas ya, ini sensornya lebih besar. Kemudian ini adalah resolusi cinematic 5.3 60 fps dan 2.7 240 fps dengan 24,7 megapiksel still from video. Jadi ini adalah merupakan grabbing teman-teman. Kalau mau grabbing video, grabbing foto dari video, ini adalah rahasianya GoPro ya. Kalau teman-teman mau mendapatkan hasil yang bagus foto itu adalah dengan cara merekam lalu di grab fotonya. Kemudian kalau mau moto langsung bisa pakai stunning 27 megapixel high res photos. Jadi bisa untuk memoto sampai 27 megapiksel ininya resolusinya. Kemudian ini sekedar ini aja. Waterproofnya adalah sekitar 33 feet atau mungkin sekitar 10-an meter ya teman-teman. And built tough ya. Yang ini dibuat untuk kekuatan lah seperti itu. Ini adalah subscription. Nah ini kalau kita lihat videonya teman-teman, ini adalah auto upload ke cloud. Ya tentu setelah ada wifi seperti itu kan. Karena cloud perlu wifi. Terus kemudian, oh sorry teman-teman, ini adalah akses ininya teman-teman, akses chargingnya itu dari samping teman-teman. Dari samping barengan dengan, nah ini seperti ini ya, dari samping barengan dengan akses door untuk baterai. Nah ini yang saya bilang tadi teman-teman, bisa sekali kita merekam, bisa untuk video vertikal maupun horizontal. Kenapa? Karena sensor yang terbaru dari GoPro ini dia sudah dibuat baru ya. Porsinya adalah 8.7 atau 7.8 seperti itu, sehingga kalau mau di crop vertikal nggak ada masalah, maupun ketika di crop horizontal juga nggak ada masalah. Jadi sekali merekam kita nggak perlu 2 kali harus mengedit ataupun nggak harus stop dulu untuk membolak-balik layarnya seperti itu, rekamannya seperti itu, karena itu makan waktu. Terutama apabila momennya itu nggak bisa diulang. Contohnya kita lagi diving atau lagi jumping seperti itu, dimana mungkin nggak bisa diulang. Namun kadang kita perlu untuk membuat video vertikal maupun horizontal, maka GoPro adalah jawabannya teman-teman. Kemudian adalah ultra durable and waterproof. Ya ini seperti biasa memang GoPro waterproof ya. Durable, bisa berdebu, kemudian dicuci, bisa juga di tempat dingin sekali seperti itu. Nah seperti ini ya. Long lasting enduro battery included. Ini adalah baterai seri baru teman-teman. Get dramatically improved camera performance in the cold temperature and while also extending recording by 38 atau kemampuan merekamnya dalam temperatur moderat adalah 38% lebih tinggi dari GoPro versi-versi sebelumnya. Nah teman-teman, GoPro ini adalah jack all of trade camera atau versatile camera, atau kamera yang diharapkan bisa di segala medan, termasuk ketika menyelam teman-teman atau berhujan-hujan seperti itu. Di GoPro 7 saya belum ada lens cover water repelling atau belum ada efek hydrophobic di lensanya. Nah di GoPro 10 ini teman-teman, di GoPro 10 ini sudah ada ya, Jadi water repelling lens cover atau lensanya ini dilengkapi dengan anti lengket
atau hydrophobic ya, anti lengket cairan seperti itu. Terus kemudian LCD dual screen jelas, ini sangat membantu. Get smooth, snappy playback on the super responsive rear touchscreen ya. Di bagian belakang tuh sangat responsif dan juga kita bisa tukar ke layar depan untuk bisa ngelihat ketika kita lagi merekam seperti itu. Apalagi ini stabilisasi Hyper Smooth 5 teman-teman, kalau di on kan lari seperti pakai gimbal ya. Ini nggak perlu gimbal lagi. Terus kemudian auto boost ya, auto boost on ini dengan Hyper Smooth 5 Hero 5 Black automatically determine the level of video stabilization. Jadi dengan auto boost ini GoPro 11 ini akan menentukan level stabilisasi yang diperlukan ya. Berdasarkan gerakan dan kecepatan. Jadi dia smart, pinter kalau mungkin slow, santai gerakannya, jadi nggak terlalu di boost. Tapi kalau kita sangat-sangat ekstrim gerakannya, maka fitur auto boost akan secara aktif mengatur tentang level dan juga stabilisasi yang diperlukan. Nah, kemudian ini adalah horizon lock ya teman-teman. Jadi diputar kemanapun, putar kiri, putar kanan, itu kameranya tetap stabil ya. Jadi horizon level will stay level even if the camera tilts while recording. Jadi kalau kamera diputar ke kiri ke kanan, dia tetap level atau tetap horizon teman-teman. Dan kemudian yang versi ini adalah know that horizon lock is built-in part of Hyper Smooth 5. Ini merupakan bagian built-in dari Hyper Smooth 5 dan it is easier than ever to keep the horizon level consistent when your camera rotates 360 maksud saya. Jadi kamera diputar 360 pun level tetap terjaga. Nah, kemudian ini ya teman-teman, ini adalah 10-bit color ya. 10-bit color cinematic plus ditambah cinematic 5.3K 27 megapiksel dan 10-bit color menghasilkan 1 billion colors teman-teman ya. Capturing unbelievable image quality, super simple ya, professional look dalam 5.3 seperti ini ya. Jadi memang sensor yang baru, ukuran lebih besar, lebih richnya karena digunakan 10-bit color ya. Terus kemudian apa ini? Ini adalah settingan lensa teman-teman ya, all new Hyper View. This Hero 11 dilengkapi dengan digital lens yang bisa mengambil rasio 8.7 ya. Kemudian bisa juga kita setting ke 16:9 seperti biasanya cinematic seperti itu. Kemudian hasilnya adalah ultra immersive video ya, seperti itulah. Kemudian ini 24,7 megapiksel photos from video. Jadi ini grabbing. Jadi rekam dulu baru di grab menggunakan aplikasi ataupun menggunakan aplikasi Quick ataupun dengan menggunakan GoPro ya, aplikasi GoPro. Ada juga yang di PC. Nah, ini adalah 10-bit color tadi. Over 1 billion colors. Karena apa? Karena adanya sensor baru dengan kemampuan 10-bit color ya. Kemudian ini adalah up to 6 times slow-mo. Jadi slow-mo-nya itu bisa 8 kali teman-teman. Slow things down to 8 times. Jadi slow-mo 8 kali ya. Untuk resolusi 2,7 ya. Kemudian or ramp up the resolution to 4K bisa 4 kali ya. Kemudian ini foto tadi sudah. Ini adalah light trail. Light trail adalah memfoto gerakan bintang seperti ini, membiarkan kamera menatap langit dalam kondisi still dan kita hasilnya seperti ini. Light painting. Nah, saya pernah dulu bikin light painting tapi harus ngoprek aplikasi di kamera Xiaomi, sedikit memberikan script. Tapi ternyata GoPro sudah bisa. Memang sebenarnya beberapa kamera itu kan bisa diprogram dengan tambahan script, tapi kalau GoPro kan nggak bisa teman-teman ya. Nggak terbuka di ininya. Kalau di Xiaomi dulu saya pernah bikin seperti ini dengan menggunakan sedikit tambahan script, bisa membuat light painting dengan menggunakan sumber cahaya, baru kemudian kamera dibuat still dan kita menggerakkan cahaya, hasilnya seperti ini. Kemudian ini adalah light trails, ini kamera dibiarkan diam di tripod dan merekam beberapa detik, hasilnya seperti ini.
Kemudian adalah nail and shot with a camera power tool. Nah, ini saya belum tahu. Hindsight capture up to 30 second before. Oh, begini teman-teman. Ini adalah nail and shot power tool. Ini adalah kalau teman-teman nggak mau kehilangan momen, maka hindsight ini akan merekam 30 detik sebelum teman-teman menekan tombol rekam. Ini fitur yang penting sih, karena kadang kita miss momen, tapi tentunya kamera tetap harus menghadap ke objek ya teman-teman. Kemudian scheduled capture, nah ini yang penting juga. Kalau teman-teman mau nangkap sun ini ya, sunrise seperti itu, atau merekam momen tertentu di jam tertentu, tinggal pasang kamera atau pasang pakai power bank ya. Kemudian di set scheduled capture, maka pada jam tersebut nanti GoPro-nya akan nyala, langsung akan merekam. Kemudian duration capture, nah ini bisa diatur kita mau merekam seberapa lama ya. Let you select the length of the time you want to record. Nah ini bisa diatur seperti itu. Kemudian, ini masalah aksesoris, bisa pakai di chest strap, bisa di mount apapun lah. Ini memang satu versatile kamera, jadi memang dibuat untuk bisa dipasang di mana-mana teman-teman. Terus kemudian ini adalah kalau teman-teman mau lebih istilahnya lebih berdaya guna seperti itu, ditambahin dengan mod ya. Mod di sini bisa ada lens mode, yaitu tambahin lensa tambahan ya untuk max super view. Kemudian bisa media mode. Media mode itu di sini tambahnya adalah ada mic, ada lampu, kemudian ada light mode juga ya. Produk detail. Nah, ini yang tadi sudah saya bahas di depan. Di bagian bawah adalah folding fingers, kemudian depan LCD, status light atau tele light. Di bagian atas ada shutter dan juga shutter untuk video maupun foto. Kemudian ada mikrofon di bagian depannya. Seperti itu. Kemudian kita coba geser ke sebelahnya. Ini bagian kiri teman-teman bisa ngelihat ada mode button. Kemudian ada yang saya bilang tadi di bagian kiri adalah kabel, ternyata bukan teman-teman ya. Ini adalah drain microphone. Jadi ini fungsinya adalah untuk membuang air ya. Kemudian ada tele light lagi, touchscreen ya. Dan kemudian ada bagian kanan ada pintu baterai, SD card slot, door latch atau kuncinya, dan juga USB port C. Di bagian bawah ada speaker, ada juga folder finger, teman-teman. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk GoPro. Apakah saya berminat? Banget teman-teman. Saya harus kumpul-kumpul duit dulu untuk membeli GoPro 11 ya. Demikian dari saya, Surya MS Review. Terima kasih teman-teman semuanya.